Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong ya? Sudah lama juga Master Ong belum bikin sebuah video baru ya. Dan hari ini Master Ong ingin bahas sesuatu yang berkaitan dengan kajian spiritual lagi. Tapi sebelum Master Ong lanjutkan, Master Ong berdoa semoga Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati semua sahabat Master Ong dengan segala keberkahan, rezeki, jodoh dan juga kesehatan yang baik ya. Semoga semuanya juga sukses. Apalagi jika sahabat-sahabat Master Ong yang selama ini telah mendukung Master Ong di channel ini dan yang telah subscribe serta mungkin memberikan support dan sebagainya ya. Dan bagi sahabat Master Ong yang lainnya yang baru berkunjung nih ke ke channelnya Master Ong ini, silakan di like, di share, di komen, di subscribe ya untuk mendukung Master Ong untuk terus berkarya membuat video-video edukasi lainnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas lagi satu topik yang cukup menarik ya, karena para praktisi spiritual maupun mereka-mereka yang biasanya belajar tentang hal-hal spiritual ya, itu pasti sudah tidak asing dengan istilah kodam ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Apa sih itu kodam? Tentu saja karena Master Ong banyak mengkaji sesuatu itu berdasarkan teori atau metode metafisika, maka Master Ong akan menyampaikan pemahaman Master Ong tentang kodam itu apa gitu, sehingga mungkin sahabat Master Ong menjadi lebih jelas, lebih mengerti dan tidak salah ya di dalam pemahamannya tentang hal-hal spiritual. Oke, sudah dilakukan ya kalau bagi yang belum like, share, komen dan subscribe. Nah, kodam itu banyak sekali mungkin ya pandangan-pandangan orang-orang tentang apa sih itu kodam gitu ya. Sebenarnya bahasa kodam itu sendiri karena memang di Indonesia kan mayoritasnya adalah Muslim ya, sehingga istilah kodam itu menjadi jauh lebih familiar ya, orang-orang lebih mengerti tentang istilah kodam ya. Kodam mungkin dalam bahasa Arab. Ini menurut pemahaman Master Ong ya, kalau ada salah tolong dikoreksi. Jadi kodam itu istilahnya adalah orang yang membantu ya, atau pembantu gitu, pendamping atau pembantu. Nah, di dalam dunia metafisika atau keilmuan barat, kodam itu biasa sering disebut dengan spirit guide atau roh pendamping atau satu energi yang mendampingi. Nah, secara metafisika Master Ong lebih senang menyebutnya sebagai sebuah energi yang mendampingi seseorang ya, karena orang itu mungkin dari belajar dan sebagainya. Sebenarnya hampir setiap orang ya itu mempunyai spirit guide atau kodam pendamping, tetapi ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, nanti selanjutnya juga Master Ong bahas nih kenapa pentingnya kita mengaktifkan kodam pendamping kita ya. Jadi ini Master Ong mengambil istilah kodam aja ya. Jadi karena memang ini yang lebih familiar di Indonesia gitu. Terus kenapa sih kodam itu mau mendampingin kita ya, mau mendampingi seseorang gitu ya, apa alasannya gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan entitas astral atau makhluk astral ya, atau kodam itu mau mendampingi seseorang ya. Yang pertama adalah keimanan. Jadi misalnya sahabat Master Ong itu adalah seorang yang rajin beribadah, rajin tirakat, rajin zikir, rajin japa mantra ya, atau misalnya rajin meditasi, kemudian ya melakukan ritual-ritual sembahyang ya, sehingga keyakinan, keimanan, kepercayaan dari sahabat Master Ong itu sangat kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu kemudian auranya, energinya itu mengundang ya makhluk lain ya. Jadi percaya atau tidak percaya, manusia bukan satu-satunya makhluk yang hidup di bumi ini gitu ya. Bahkan di alam semesta ini tidak hanya manusia saja. Jadi ada makhluk-makhluk lain yang di dalam banyak keagama ataupun spiritual disebut dengan bermacam-macam nama. Ada yang menyebutnya sebagai jin, ada yang menyebutnya sebagai spirit, ada yang menyebutnya sebagai roh atau malaikat ya, atau siluman, atau macam-macam sebutannya ya. Tetapi
salah satu faktornya kenapa ada kodam yang mau mendampingi kita adalah faktor keimanan. Itu menarik perhatian ya makhluk lain seperti ya jin tadi ya, kemudian malaikat atau makhluk lainnya, entitas lainnya untuk datang ya, hadir ke dalam kehidupan kita, dan mereka jadi ingin menjaga itu ya. Misalnya oh ini orangnya baik, auranya bagus. Jadi mereka akhirnya mendampingi, menjaga ya, dan kemudian mungkin ada yang dengan sukarela membantu segala hal yang berkaitan dengan diri kita. Nah, itu salah satu kenapa seseorang itu didampingi oleh seorang kodam. Kemudian yang kedua adalah keilmuan. Jadi seseorang itu bisa punya kodam pendamping juga karena mungkin dia rajin belajar ilmu-ilmu tertentu ya, baca mantra tertentu, wirid mantra tertentu ya, atau baca doa tertentu yang sengaja memang mengundang kekuatan dari makhluk astral atau entitas tertentu yang kemudian datang dan mendampingi seseorang ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah turunan. Nah, keturunan ini yang paling sering mungkin ya. Sahabat Mas Toong itu punya keluarga ya, kakek, nenek, atau yang lebih jauh lagi dari itu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang dulunya rajin belajar tentang segala macam keilmuan atau rajin beribadah dan sebagainya. Dan dia mempunyai kodam ya. Kodam yang aktif, yang sering membantu semasa mereka hidup ya. Dan kemudian setelah nenek moyang kita atau leluhur kita itu sudah meninggal ya, nah kodam ini kan jadinya dia akan mencari wadah baru ya, biasanya kepada keturunannya, kira-kira mana yang cocok. Nah, tetapi tidak semua keturunan juga akan dijaga oleh kodam ya, dari leluhur. Itu tergantung ya kecocokan, mungkin sifat, sikap, keimanan dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah yang membuat kodam itu akhirnya mau mengikuti salah satu cucu dari pemilik sebelumnya ya. Itu yang disebut dengan kodam keturunan. Kemudian adalah kecintaan ya. Jadi kecintaan ini bisa berupa mungkin ya, kodam ini suka dengan karakter kita, suka dengan sifatnya kita. Misalnya sahabat Mas Toong itu seseorang yang murah hati, dermawan, suka menolong orang lain. Nah, ada entitas gaib atau makhluk astral yang senang ya, kemudian jatuh cinta ya, jatuh cinta dengan sikap dan karakter kita ya, dan kemudian mereka ingin mendampingi ya, ingin membantu gitu ya. Nah, biasanya mereka ini datang dengan sukarela ya, tanpa ada embel-embel apapun juga, atau kita harus dia harus meminta sesuatu dan kita harus memberikan sesuatu gitu. Kemudian yang kelima, pemanggilan ya. Jadi kodam bisa datang karena dipanggil ya. Jadi ada alam astral di mana kodam-kodam itu berada. Nah, orang-orang spiritual tertentu yang punya kemampuan tertentu itu dia bisa memanggil kodam-kodam tertentu, baik dari pusaka maupun dari alam ya, bisa dari gunung, laut dan sebagainya, dan kemudian dari dimensi yang lain untuk dipanggil dan kemudian diberi satu perjanjian atau ikatan dengan orang yang akan didampingi ya. Jadi ini sifatnya adalah mungkin kita memaharkan kepada seorang ahli spiritual ya, supaya mendapatkan semacam kodam pendamping ya. Nah, itu biasanya ada mahar dan juga ada ritual-ritual tertentu ya, supaya kita bisa mendapatkan kodam-kodam yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang keenam adalah pusaka ya. Jadi mungkin sahabat Mas Toong itu menerima pusaka dari leluhur kita, dari kakek nenek kita atau orang tua kita yang dulu punya pusaka-pusaka, atau kita menerima pusaka dari seseorang, pemberian seseorang, dan di dalam pusaka itu berdiamlah misalnya kodam tertentu gitu ya. Nah, otomatis karena kita kemudian memiliki pusaka tersebut, maka kodam itu pun juga jadi mengikuti kita gitu, membantu kita ya. Nah, itu beberapa faktor kenapa kodam atau spirit guide itu mengikuti kita ya. Jadi ada 6. Yang pertama tadi adalah kena keimanan, kemudian keilmuan, turunan, kecintaan, pemanggilan, dan pusaka ya. Nah, yang perlu sahabat Mas Toong ingat adalah bahwa kodam juga itu bisa berasal dari bermacam jenis ya. Jadi ada kodam yang sifatnya kodam energi ya.
Kodam energi itu adalah kodam yang terbentuk dari suatu amalan. Misalnya sahabat Master Ong itu rajin zikir, ya, rajin japa mantra atau membaca doa-doa tertentu. Nah, dengan kekuatan daripada keyakinan kita, maka energi yang terkumpul itu kemudian menjadi satu pelindung, ya, semacam pendamping, ya. Jadi kalau itu mungkin tidak ada bentuknya, ya, jadi kodamnya hanya berupa cahaya atau energi saja, ya, sehingga tidak membentuk suatu bentuk tertentu. Namun sejalan dengan waktu, karena energi itu juga bisa menyerupai, membentuk pada suatu wadah tertentu, lama-lama memang energi itu juga bisa jadi satu bentuk tertentu sesuai dengan keinginan daripada orang yang bersangkutan, ya. Jadi lama-lama juga bisa jadi satu bentuk. Nah, itu berasal dari energi. Kemudian yang selanjutnya adalah juga ada kodam yang berasal dari bangsa jin, ya. Bangsa jin ini di dalam banyak pemahaman agama beda-beda, ya. Mungkin kalau misalnya di sahabat Master Ong yang muslim, ya saya disebut dengan jin gitu, ya. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ya. Memang ya sama aja kayak kita manusia, ya. Ada orang yang baik, ada yang jahat, ya, dan sebagainya. Nah, juga makhluk-makhluk yang lain juga mempunyai sifat-sifat seperti itu gitu. Nah, mungkin ada yang berasal dari jin, ya, jadi ada kodam yang berasal dari bangsa jin. Nah, bangsa jin ini juga ada yang memang itu tadi, ada yang jinnya yang baik, ya, kemudian juga ada yang jahat dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga kodam yang berasal dari bangsa siluman, ya. Bangsa siluman ya mungkin kebanyakan digambarkan itu berwujud binatang misalnya, ya, atau setengah binatang, setengah manusia, atau dia bisa berubah-ubah dari binatang kemudian manusia dan sebagainya. Nah, itu juga bisa gitu, ya. Nah, ada juga kodam yang berasal dari energi malaikat, ya. Jadi Master Ong tidak mengatakan bahwa itu malaikat langsung, enggak, ya. Bisa juga. Ada juga memang bagi orang-orang khusus tertentu mungkin, ya. Ada malaikat-malaikat tertentu yang menjaganya karena ya mungkin tadi keimanannya dan sebagainya, ya. Tapi ada juga yang hanya dijaga oleh energi malaikat, ya. Energi malaikat ini menyerubungi beliau, melindungi beliau dari segala energi-energi negatif lainnya gitu, ya. Nah, itu ada mungkin juga berasal dari bangsa-bangsa lain lagi, ya. Setahu Master Ong, ya, makhluk astral itu jenisnya banyak sekali, ya, yang meliputi unsur angin, ya, unsur air, unsur api, unsur tanah, ya, dan sebagainya, ruang dan itu sangat luas dan banyak sekali. Nah, makanya kodam itu jenisnya beragam, gitu, tergantung daripada sifat dari seseorang, karakter seseorang, kemudian juga pembawaan seseorang, keimanan dan sebagainya gitu. Nah, apa pentingnya kita mengetahui, ya? Mungkin sahabat Master Ong ada yang bertanya kemudian kan, terus kalau kita misalnya sudah tahu kita punya kodam, gunanya apa gitu, ya? Jadi tadi kan Mas Ong jelasin bahwa yang namanya kodam itu adalah yang mendampingi seseorang, ya, yang melindungi seseorang karena faktor-faktor tadi. Nah, kodam sama ketempelan tuh beda, ya. Jadi ada kan orang misalnya ketempelan, diikuti oleh makhluk-makhluk astral yang wujudnya mungkin seperti misalnya kuntilanak, genderuwo, pocong dan sebagainya. Itu bukan kodam, ya, sebenarnya, ya. Itu malahan kita diikuti oleh makhluk astral yang mungkin bisa saja membuat kita menjadi tidak nyaman dalam kehidupan kita ini, ya. Tetapi kalau kodam, ya, biasanya kebanyakan kodam itu tidak akan menyakiti. Ini menurut opininya Master Ong, ya. Mungkin pendapat sahabat Master Ong ada yang lain. Biasanya itu tidak menyakiti orang yang dia jaga, ya, karena dia ada yang bersifat sukarela kan, memang dia sengaja memang mau menjaga gitu. Jadi dia tidak pernah meminta apa-apa, tidak pernah mengharapkan apa-apa, hanya karena dia senang, ya, dia cinta, dia suka dengan karakter kita, kemudian dia menjaga. Nah, kalaupun kita sebagai orang yang dijaga oleh seorang kodam, paling sikapnya kita adalah saling menghormati, ya. Mungkin bisa saja sahabat Mas Ong memberikan sesuatu misalnya wangi-wangian, bunga, atau memberikan sesuatu sesajen atau apa, ya, itu terserah kepada sahabat Master Ong, ya. Tetapi itu adalah wujud daripada penghargaan kita karena mereka sudah mendampingi dan melindungi kita.
itu saja gitu ya. Dan tetap saja kita harus memohon, meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, pentingnya kita punya kodam. Kalau misalnya sahabat Mas Toong punya kodam nih, tetapi tidak aktif, ya, kan sungguh disayangkan ya. Mungkin kalau bisa itu memang aktif ya. Aktif artinya dia secara aktif melindungi kita dan kita bisa ada timbal balik ya. Jadi kita mengetahui keberadaannya dia mengetahui dia tentu saja dia mengetahui keberadaan kita ya. Kita yang mungkin tidak tahu tentang keberadaannya dia. Nah, Mas Toong juga ada membantu sahabat-sahabat Mas Toong yang ingin mengetahui ya kodam apa yang mendampingin ya. Jadi Mas Toong ada membuka jasa yaitu sketsa kodam pendamping ya. Di situ kita akan mengetahui tentang usianya kodam itu berapa, misalnya 5.000 tahun, 1.000 tahun, 500 tahun. Kemudian kekuatannya seberapa, namanya ya. Jadi sama kayak kita manusia ya, kita punya nama. Tentu saja nama itu penting ya. Karena kalau misalnya kita ketemu sahabat kita aja, kalau kita nggak tahu namanya, gimana cara kita memanggilnya? Kan lebih enak kalau kita tahu namanya, kemudian kita bisa saling berkomunikasi dengan baik. Nah, demikian juga kodam ya. Melalui program dari Master Ong, maka sahabat Mas Ong nanti bisa tahu tuh kodam pendampingnya sahabat Master Ong itu siapa namanya, umurnya berapa, kekuatannya apa, asalnya dari mana, kenapa dia mau ngikutin sahabat Master Ong, wujudnya seperti apa ya, wujud sebenarnya ya. Jadi kodam juga punya kemampuan untuk berubah-ubah wujud ya, tergantung orang yang melihat. Tetapi kita usahakan untuk mendapatkan wujud yang sesungguhnya. Nah, kemudian mungkin ada cara bagaimana untuk memanggil mereka ya, merawat mereka. Kemudian juga mungkin ada pesan-pesan ya dari mereka kepada kita. Nah, setelah sahabat Mas Toong mengetahui siapa kodam yang mendampingi sahabat Mas Toong, maka bisa ada terjadi satu komunikasi yang lebih baik gitu ya. Sahabat Mas Toong bisa berkomunikasi secara batin tentunya ya. Kalau bagi yang sudah punya indera keenam mungkin bisa secara langsung melihatnya, berkomunikasi seperti kita dengan orang lain. Tapi kalau yang belum mungkin secara batin ya, atau melalui mimpi dan sebagainya, sehingga ada terjalin hubungan antara kita dengan kodam yang mendampingi kita ya. Tujuannya tidak lain ya, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan ya. Sekali lagi Mas Toong ingatkan bahwa segala sesuatu kita harus berdoa dan meminta kepada yang kuasa ya. Dan yang lain itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan kita. Oke, mungkin itu ya sedikit penjelasan di dalam video ini tentang kodam. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Mas Toong. Dan kalau suka silakan di like, di share, dan komen di bawah. Jika tidak suka ya di skip saja ya, karena mungkin saja pemahaman dari Mas Toong bisa berbeda dengan sahabat Mas Toong. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam semesta.